This is your wake up call. Wake up call edisi teman ngobrol. Dengan saya Wahyudi Akbar, selalu hadir untuk Anda semua. Di hari Minggu, ya, kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman ngobrol yang luar biasa. Ini menjadi media bagi saya untuk belajar. Buat teman-teman yang ingin banyak belajar, menurut saya boleh nih bikin kegiatan seperti ini ya. Wake up call, ngobrol, IG live, ajak orang ngobrol, karena ilmu teman-teman itu banyak gitu. Oke, bentar. Oke, Pak Freddy udah masuk. Nah, hari ini teman ngobrol saya adalah Pak Freddy. Ini seorang yang luar biasa, seorang konsultan. Halo Pak Freddy. Selamat siang. Selamat siang Pak, gimana kabarnya? Long time no see Pak. Iya, dahsyat luar biasa. Sehat ya, Pak Wahyudi? Sehat. Sehat juga. Panggil Yudi aja Oke. Pak. Very far Yes. younger than you Pak. Oke. Jadi santai aja ya, bukan formal ya. Ya, ya santai aja. Udah lama juga nggak ngobrol sama Pak Freddy ya. Kayaknya udah berapa, lumayan lah ya, udah lama gitu. We didn't have a Lama-lama, ya, 5 tahun kali. ya, banyak ya kayaknya ya Pak Freddy waktu itu ya 5 tahun ya. Mungkin juga gitu. Oke, anyway, thank you Iya. Pak Freddy untuk waktunya, untuk kesempatannya. Karena saya tahu juga Pak Freddy is not bukan orang yang santai juga. You have a tight schedule ya, gitu. Dan hari ini Pak Freddy punya waktu untuk jadi teman ngobrolnya saya, so I'm really thank you for that Pak Freddy. Dan hari ini ya, mungkin buat teman-teman just in case yang ada nonton nanti hari ini dan yang nanti nonton rekamannya, bila mereka masih belum mengenal Pak Freddy, do you mind to share a little bit Pak Freddy what you doing in daily activity atau apa gitu Pak? Oke, saya sejak tahun 2000, profesi saya adalah Family Business Transformation Consultant. Ya, Hmm. artinya apa sih? Nah, saya banyak menolong perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan family system, ya, Hmm. shifting, menganut atau menerapkan modern management. Ya, jadi Hmm. saya banyak mulai membedah persoalan mereka, sistemnya mereka, kemudian bagaimana Hmm. menolong mereka implementasikan cara-cara yang lebih modern, termasuk Hmm. juga relationship di dalam family mereka, ketika family members itu terjun ke dalam dunia bisnis. Nah, Hmm. bagaimana sih setup aturan lain yang jelas sehingga tidak Hmm. konflik, bagaimana suksesi kepada anak-anaknya, ya Hmm. bahkan juga sampai hari ini saya banyak melakukan one-on-one coaching terhadap anak-anaknya mereka Oh, untuk dipersiapkan menjadi CEO atau pengganti dari foundernya. Ya, jadi more or less seperti itu ya. hmm. Itu yang saya lakukan. Oh, oke. Wow, interesting ya Pak. Jadi kan karena banyak orang yang family business itu apa ya, gaya yang setahu saya ya, yang zaman dulu itu kan gaya family itu kan gaya oldies ya gitu. Jadi bener-bener orang tuanya pegang terus kemudian anaknya masuk, kadang-kadang suka ribut dan sebagainya gitu ya. Dan itu salah satu yang Pak Freddy fasilitasi gitu untuk bagaimana Betul. mempersiapkan yang younger generation ini untuk take over gitu ya. Banyak perusahaan yang udah umurnya 20 tahun, 30 tahun, tapi gaya manajemennya masih gaya manajemen warung. Ya, Waduh. ya, gaya manajemen warung kan ownernya yang take over everything. Hmm. Ownernya yang menjadi Superman. Banyak Hmm. sekali yuk, sampai hari ini pun masih banyak yang kayak Oh begitu. ya. Oke, oke. Dan disitulah peranan Pak Freddy untuk bantu mereka set up a system ya gitu untuk ya Iya, bagaimana supaya company dapat next level transform gitu ya. Tadi transform mereka punya bisnis gitu. Oke, thank betul. you. Jadi so bagi teman-teman yang punya apa ya yang saat ini family business dan kebingungan bagaimana untuk persiapkan atau gaya tadi ya merasa gaya warung gitu ya, then it's time for you to get transformation dan with Pak Freddy. Iya. Nah, termasuk Kerja, berarti sebenarnya ya, ya lanjut aja, lanjut dulu. oke. Nah, berarti saya termasuk dengan gaya leadership. Mungkin kita dapat mulai dari sana kali ya Pak gitu. Gaya leadership istilahnya bisnis gaya warung itu ya. Mungkin kena kasar gitu ya, tapi ya I think but that's true gitu ya, gaya warung gitu ya. Nah, gaya leadership yang seperti itu yang mungkin sudah tidak cocok juga kali Pak di situasi saat ini. Nah, kalau Pak Freddy lihat gimana Pak? Yang leadership style yang tadi, yang ownership yang apa ownernya take
control everything dan sebagainya gitu. Gimana? Ya, jadi ketika saya menolong klien untuk melakukan transformation, saya menggunakan pendekatan yang digunakan oleh Malcolm Baldrige. Dia ini sangat terkenal dengan 7 pilarnya. Jadi bagaimana menolong perusahaan itu melakukan renovasi dia punya perusahaan, lalu memasang fondasi yang kuat dengan 7 pilar. Nah, pilar yang pertama itu adalah pilar leadership. It's very very important. Ya, kalau leadership style-nya itu nggak up to date dengan eksternal, maka cara-cara memimpinnya pun akan sangat fragile, rapuh sekali, apalagi saat ini loh. Ya, seperti yang kita ketahui, saat ini seluruh dunia itu mengalami 3 jenis disruption, bukan hanya satu, 3 jenis disruption yang akan mempengaruhi leadership style seseorang. Nah, 3 jenis disruption itu, yang pertama teknologi disruption, ini kita udah tahu lah ya, kayak misalnya muncul Gojek, Uber, Airbnb itu gara-gara teknologi disruption. Yang kedua, ada yang namanya generation disruption. Ya, generation disruption muncul generasi milenial. Hampir 5-6 tahun terakhir ini kita banyak membahas di seluruh dunia tentang millennial generation. Itu udah lewat. Sekarang muncul yang namanya Z generation. Ya, jadi perusahaan-perusahaan sudah menerima Z generation. Ini mendisrupt cara-cara kita memimpin perusahaan. Jadi kalau perusahaan nggak aware tentang adanya Z generation, dia masih menggunakan culture yang sama, culture yang lama, apalagi kalau ownernya tuh baby boomers yang mindsetnya belum terbuka, kuno sekali, itu banyak sekali di Indonesia kayak begitu. Nah, karyawan yang bagus, anak muda tuh nggak akan betah. Disruption yang ketiga, pandemic disruption. Ya, saya mencatat di dalam praktek ya, pengalaman saya itu ada 8 perubahan yang terjadi gara-gara pandemic disruption. Salah satu yang kita tahu ya adalah work from home ya. Jadi fenomena work from home, kemudian work-life balance, orang pengen kerja itu tetap masih stay dengan keluarga, nggak perlu transportasi jarak jauh dan sebagainya. Ya ada 8 di kesempatan ini, kita nggak bahas lah terlalu panjang itu ya. Ini semua akan mewarnai how you lead the people. Ya, kalau kita tanya disruption itu apa sih? Apa artinya disruption? Ya, dalam bahasa sederhana disruption itu adalah berbagai gangguan-gangguan yang terjadi karena munculnya pola baru dan merusak dan menghancurkan pola yang lama. Itu disruption. Nah, banyak leader yang nggak aware soal hal ini. Ya, 3 disruption ini ada di depan mereka. Banyak orang yang nggak aware. Sehingga apa? Mereka punya leadership style itu masih tetap sama. Ya, masih tetap sama. Itu lagi, itu lagi. Itu yang membuat mereka punya perusahaan itu agak sulit untuk move on. Gitu ya, itu latar belakangnya ya. Why you have to change, you have to shift. Ya, karena ada 3 disruption itu ya. Saya cuma tahu ya, paling sering dengar itu cuma teknologi disruption, tapi ternyata ada 2 generation disruption sama pandemic disruption, dan ini ya artinya dapat mengubah ada perubahan yang kita perlu lakukan lagi gitu. Ya, dan apalagi kadang-kadang orang yang pertama Pak, teknologi disruptionnya udah masih kesulitan untuk ikutin gitu. Jadi tambah 2 tambahan disruption lagi yang kita hadapi. Nah, kalau dari pengalaman Pak Freddy, boleh tahu nggak saat ini misalnya yang masih ketinggalan itu gaya leadershipnya dengan ada disruption yang masih ketinggalan, umumnya gaya leadership yang seperti apa Pak? Yang membuat perusahaannya itu, bisnisnya itu kesulitan untuk transform. Oke, salah satu contoh ya, nanti saya akan share ya, ada sebenarnya banyak sih leadership traits apa sih yang kita perlu adjust. Nah, kalau kita keburu, kita akan share nanti 5 poin aja. Ada 5 poin yang saya nggak bicara teori, tapi ini praktek di Indonesia ya. Nah, salah satu adalah yang namanya agile. Agile itu agile leadership. Kalau tulisan bahasa Indonesia itu agile. Agile gitu ya. Agile itu kalau diterjemahkan bahasa Indonesia dengan terjemahan bebas adalah cepat dan gesit di dalam beradaptasi. Ya, cepat dan gesit di dalam beradaptasi. Saya kasih contoh generation disruption. Ya,
Kalau perusahaan-perusahaan itu masih pakai corporate culture dan mindset yang lama, ya, yang kuno, kita akan sangat sulit sekali attract young people, yaitu Z generation. Z generation itu kira-kira usia 25-an sampai 17 tahun. Ya, anak-anak kan anak muda usia 22 tahun juga masuk dunia kerja. Z generation sudut pandang, lifestyle, taste and behavior yang berbeda dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Jadi kalau corporate culture perusahaan itu nggak berubah, ya, nggak beradaptasi dengan ekspektasi mereka, maka kita akan sangat sulit merekrut talent-talent yang muda. Akibatnya apa? Kita hanya bisa merekrut orang-orang anak muda yang kelas kualitas yang menengah ke bawah, yang rendah kualitinya, yang bagus-bagus nggak mau kerja di perusahaan yang kuno gitu ya. Misalnya ya, kalau sekarang ini dengan corporate culture yang era Z generation adalah misalnya meja kerjanya udah nggak sekat-sekat pakai bilik gitu, pakai kotak-kotak. Ya, tapi modelnya adalah sinergi, kolaborasi. Satu meja panjang, ada 6 orang, 8 orang, kolaborasi. Jadi atmosfer yang diciptakan adalah kolaborasi. Nah, kalau kita nggak aware, cara kita memimpin kotak-kotakan, susah sekali untuk kolaborasi, budaya kolaborasinya itu tidak tercipta. Young generation itu nggak suka, mereka nggak betah. Nah, jadi yang pertama adalah semua pengusaha, semua leader perlu menerapkan yang namanya agile leadership. Ya, agile leadership. Jadi cepat, gesit berubah. Ya, kita tahu apa yang terjadi dengan anak muda itu seleranya seperti apa. Saya kasih contoh di Indonesia, perusahaan-perusahaan yang sangat beradaptasi terhadap generasi muda. Misalnya contoh ya, mohon maaf ini saya tidak lakukan promosi, contohnya kantor-kantor Google, ya, Google Office di Indonesia, Shopee, kantornya Shopee, ya, kantornya Tokopedia, Topet. Nah, saya 2 bulan yang lalu barengan webinar dengan ownernya Topet. Saya dengar ceritanya dia. Wow, saya bilang, kalau kita nggak sering dengar kayak gitu, kita kayak katak dalam tempurung. Cara kerja anak muda sekarang, Z generation, itu udah beda dengan generasi X dan generasi baby boomers. Generasi X itu yang kira-kira usia 45-an lah, 45 sampai 50-an. Ya, jadi kita perlu berubah, kita perlu agile, ya, di dalam cara memimpin karyawan. Ya, salah satu saya baru ngambil faktor generation disruption loh, belum pandemic, belum yang teknologinya. Jadi seru banget deh pokoknya. Oh, kebayang ya Pak, itu kalau misalnya, ini saya kebayang kalau let's say me as a business owner ya, kalau tidak ada seorang fasilitator yang membantu saya untuk guidance untuk menghadapi this kind of disruption, itu bakal overwhelming banget gitu. Ya sih, teknologi disruption aja belum selesai dihadapi gitu. Misalnya transisi kerja kemarin saya baru sempat ada ngobrol sama satu teman Pak, dia cerita di satu perusahaan gitu ya, bagaimana bisnis owner masih suka pakai buku Pak, buku difotokopi, ditempel, dicek satu-satu gitu. Dan itu challenging bagi mereka yang anak muda kan gitu, dengan anak muda yang suka mulai paperless gitu dan sebagainya. Itu kan baru bicara tentang teknologi disruption yang bagi beberapa business owner yang baby boomer atau generation X itu kesulitan untuk adapt gitu. Belum ini udah masuk ke generation disruption gitu Pak. Nah, berarti itu salah satu yang diperlukan. Nah, belum lagi ini, pandemic disruption. Salah satu contoh pandemic disruption, orang ramalkan, ke depannya itu akan banyak perusahaan harus bongkar dia punya budaya kerja terhadap yang namanya apa? Work from home, work-life balance, ya, flexibility hours, tetapi resultnya tetap bagus. Nah, kalau leadership kita masih kuno, kolot, kita nggak mau buka, kita nggak mau menyesuaikan, sekali lagi, emang problemnya apa? Problemnya adalah kita akan sangat sulit merekrut talent-talent muda yang bagus. Kita akan kesulitan tuh. Yang kedua,
karyawan-karyawan milenial dan Z generation nggak akan betah, nggak akan lama-lama. Apalagi contoh ya, Yud, ya. Misalnya ya, bikin laporan masih perlu pakai tulis menulis. Waduh, itu udah zaman dinosaurus lah intinya lah. Ya. Ya, udah basi gitu loh, nggak kepake. Ya sekarang semua serba digital. Ya itu kayak digital atau teknologi disruption dan generation disruption. So there are a lot of things you have to change. Ya gara-gara pandemi ini, gara-gara pandemi, teknologi dan general disruption itu impact-nya lebih cepat lagi pengaruh dampak. Ini kalau kita sadari ya. Kebetulan saya memang spesialis di bidang itu, saya banyak melakukan penelitian, saya banyak belajar, saya juga banyak lihat di lapangan. Jadi ngeri. Nah makanya forum-forum kayak yang Yudi lakukan, wake up call ini juga sangat bermanfaat ya, sehingga buka mata banyak orang gitu. Nah. Ya. Oke, lanjut yang kedua kali. Nah, ya. Leadership yang kedua ya. Nah, yang kedua temannya Eja itu flexibility. Ya, temannya. Tadi saya udah singgung sedikit. Kita bisa fleksibel. Kita orientasinya adalah output oriented, bukan hanya proses oriented. Ya, saya kira-kira setengah jam yang lalu, saya dapat satu kiriman lewat WhatsApp dari teman saya. Ya, ini dia sebutnya gini, saya coba bacakan ya. The evolution of the employee. Gara-gara pandemic, generation, dan teknologi disruption ini. Ya, sekarang dan ke future, ya, kalau dulu work 9 to 5, sekarang work anytime. Work anytime. Agree. Kayak sekarang dia lihat ya. Gara-gara work from home, bos kita bisa telepon kita jam 8 malam, jam 9 malam WA kita, betul nggak? Ya. Nah, kalau kita sebagai leader misalnya, kita nggak fleksibel seperti itu, waduh, kita nggak akan kepake. Nah, kemudian sebelumnya adalah work in office, sekarang work anywhere. Nggak harus work from home, bahkan you can work from Bali. You can go to holiday, ya the whole month, tapi kerja. Ya, kemudian kalau dulu use company equipment, sekarang use any device, even personal device. Flexibility. Kemudian dulu fokus to proses, sekarang fokus to output. Ya kita bagaimana monitor anak buah kerja di rumah, di anywhere, ya kita nggak bisa pantau mereka. Nah makanya sekarang ya ngobrol bisnis, salah satu opportunity bisnis adalah co-working space. Ya kerja rame itu loh, ya tempatnya enak, sambil minum gitu ya. Nah orang bosen WFH, dia ke co-working space deket-deketan rumahnya. Saya sendiri Yud, kalau kerja di rumah seminggu itu di 6 hari di rumah, bosen banget. Saya kerja di mana? Kalau saya perlu jadi sesuatu yang berat, I go to Starbucks. I spend 4 hours kerja di Starbucks cuma beli minuman, gue bantun 50.000. Ya benar-benar. Jadi anyway, karyawan Anda pun bisa seperti itu. Nah, kalau kita cara memimpinnya nggak fleksibel, kita akan ditinggal oleh karyawan-karyawan yang bagus. Ya, kita akan ketinggalan zaman banget. Ya, nah itu adalah contoh bagaimana kita harus mempraktekkan flexibility in leadership. Yang ketiga, karena sekarang kerja banyak di remote area, ya tersebar di mana-mana. Nah, kita perlu menguasai active listening. Wah, ini keren ya. Ini ilmunya semantik nih. Ya, active listening. Oke. Active listening. Nah, saya mau tanya Yudi supaya saya nggak ngoceh terus dulu ya. Apa sih relevansinya active listening dengan leadership trait zaman new normal menurut Yudi apa? Nah, apa manfaat? Kalau kebayang sama saya waktu tadi waktu Pak Freddy mengatakan itu kan ada terutama generation ya gitu. I think
salah satu hal yang kalau kita lihat dari generation atau anak muda itu kan adalah ingin didengar gitu Pak. Jadi mereka biasa banyak berpendapat, banyak ini. Nah, artinya sebagai leader ya aktivisnya kita perlu belajar mendengarkan mereka sehingga mereka merasa terapresiasi dan mereka merasa terlibat gitu. Gitu nggak sih Pak? Betul sekali. Jadi intinya, terutama young generation ingin yang involvement. Ya, salah satu involvement adalah actively listen. Mereka punya aspirasi, ide-ide. Ya, makanya sejak dulu ya di dalam dunia manajemen, change management system ada yang namanya suggestion system. Ya, bagaimana how to create suggestion system dengan salah satunya listening, more listening. Ya, dengarkan mereka, aspirasi mereka, supaya mereka itu merasa mereka itu ada kontribusinya. Nah, apalagi ya Bapak Ibu, dengan era nanti diperkirakan di seluruh dunia 5 tahun, 10 tahun yang lalu, kita akan masuk ke atmosfer kerja yang disebutnya hybrid. Hybrid itu adalah kombinasi offline dengan online. Online dengan offline. Offline itu bisa office, bisa go to anywhere. Ya, yang penting katakanlah ini juga sebuah tren yang akan mungkin terjadi ya. Sebuah perusahaan akan menarik kalau misalnya corporate culture yang mengizinkan seminggu katakanlah ya 2 hari WFO, 3 hari WFA, work from anywhere gitu. Anywhere, everywhere gitu ya. Yes. Ya, jadi artinya kalau saya kerja di perusahaan yang Yudi, ada mau kultur I can work from anywhere selama 3 hari in a week, itu very interesting dan saya akan minat kerja. Ya, kalau saya mesti dipantang mati Senin sampai Jumat 9 to 5 buat yang generation yang anak-anak muda ya, si generation yang bagus-bagus mereka mau. Nah, ya, sebelum saya lanjutin ada satu informasi mungkin juga berguna buat para pendengar ya. Begini informasinya. Kenapa sekarang ini sangat sulit kita merekrut anak-anak muda? Ya, ini ada kaitan nanti dengan leadership trait. Ya, saya kalau bisa ngobrol dengan para HRD, direktur, waduh mereka pusing 7 keliling. Merekrut anak-anak muda yang bagus, yang talent itu very very difficult. Kalaupun bisa direkrut, itu cuma bisa tahan setahun 2 tahun. Ya, agree. Nah, kamu tahu nggak kira-kira penyebabnya apa? Nah, itu karena itu juga jadi salah satu pertanyaan yang besar di tempat saya kerja saat ini, Pak Freddy. Maksudnya, itu juga salah satu yang kita masih, kenapa ya gitu saat ini, kenapa sulit untuk mempertahankan, kerja bentar, keluar, pindah gitu. Oke, jawabannya begini. Anak-anak muda, sekali lagi ya, kalau kita belajar tentang generation, kan ada generasi baby boomer, X, Y, Z. Kemudian next-nya adalah Alpha. Alpha ini sekarang masih SMP, TK, SD dah. Itu Alpha. Nah, generasi Z atau generasi Z itu usia 17 sampai 25, saya tadi bilang. Generasi Y, kita sering sebutnya millennial, itu juga dibagi 2. Antara usia 26 sampai 30 disebutnya young millennial. Yang millennial muda. Kemudian yang usia 31 sampai 38 tahun itu disebutnya old millennial. Old millennial. Jadi millennial, old millennial, and young millennial pun sifatnya berbeda. Ya, mindsetnya berbeda. Mereka lahir di era yang berbeda. Nah, kemudian 39 sampai kira-kira 54 tahun itu disebutnya X generation. Nah, generasinya saya. Oh, generasinya kamu ya. Sorry. Jadi, kalau kita bicara tentang karyawan yang Z generation, yang Y muda, jadi young millennial, mereka itu, kalau kita lihat ya, sejak mereka kuliah, sejak mereka SMP, SMA, mereka tuh udah dicokokin, yaitu apa? Jangan kerja sama orang lama-lama. Lu bisnis aja sendiri. Nah, sejak mereka kecil di sekolah pun mereka udah diajarin entrepreneurship, wirausahawan.
Nah, kalau kita lihat juga eranya Jokowi ya, Jokowi juga sangat encourage young people itu menjadi pengusaha, jangan kerja sama orang, masuk UMKM. Nah, kalau kita lihat ya, beberapa tahun terakhir ini kan pelatihan-pelatihan UMKM itu sangat-sangat intens sekali, bahkan free. Bahkan di DKI, pemerintah-pemerintah berikan free. Didorong pengusaha-pengusaha muda. Saya punya satu klien di Surabaya, termasuk salah satu konglomerat Surabaya, dia punya obsesi, dia mau mendidik for free loh, 1 juta pengusaha anak muda lulusan SMA. Wow. Nah, jadi anak-anak muda ini udah dicekokin sebuah mindset, sebuah dream, kamu harus jadi pengusaha, ya, jangan kerja sama orang. Nah, dampaknya? Nah, dampaknya adalah, kalaupun mereka mau kerja, itu mereka hanya transit. Only for a couple of years gitu, transit doang, nyerap ilmunya. Nah, saya mau tanya ya, kalau misalnya saya tanya misalnya para viewers di program ini ya, kalau Anda punya anak-anak SMP, SMA, atau universitas saat ini, Anda punya nasihat kepada anak-anak Anda. Ya, nasihat Anda adalah suruh mereka kerja sama orang makan gaji, atau Anda akan dorong dia wirausaha. Menurut Yudi apa? Jawabannya. Umumnya kalau misalnya nanti teman-teman yang ada menonton saat ini boleh ikutan nimbrung ya, boleh ikutan di ketik nasihat apa yang akan Anda berikan kepada anak Anda seandainya Anda punya ya udah punya anak gitu ya, nasihatnya kepada anak apa gitu. Tapi umumnya setahu saya saat ini adalah ya bener Pak, artinya jangan kerja tadi yang kata Bapak gitu. Jangan kerja sama orang lama-lama gitu. Ambil ilmunya, setelah itu keluar gitu ya, bikin usaha sendiri atau apa gitu. Umumnya seperti itu, Pak. Nah, itu dia. Nah, akhirnya akibatnya apa? Anak-anak muda ini wirausaha. Beberapa udah jawab. Udah ada yang jawab ya. Nah, wirausaha ya. Nah, kalau kita lihat juga ya, kurikulum pendidikan anak-anak SMP, SMA saat ini, mereka udah didorong praktek bagaimana jualan sesuatu. Bagaimana sih bikin kalkulasi bisnis, bagaimana bikin bisnis plan. Nah, ketika mereka kuliah, anak-anak muda sekarang canggih-canggih loh, Yud. Mereka udah kolaborasi dengan teman-temannya bikin startup company. Mulai jualan produk yang sederhana dulu. Bahkan kalau kita lihat fakultas entrepreneurship di salah satu universitas swasta di Indonesia, itu canggih banget. Ketika mereka masuk fakultas itu, semester ke-1 aja, mereka sudah dibentuk membuat PT dengan 2-3 orang student, bikin satu PT, mereka mulai melakukan menyusun bisnis plan. Dan ketika mereka lulus kuliah, buktinya adalah mereka punya revenue dan profit. Nah, apa artinya? Orang-orang yang bagus, anak-anak yang bagus, mereka udah dicekokin kayak begitu, mereka relatif kerja di perusahaan itu hanya sementara aja, atau mereka langsung berbisnis, nggak usah kerja sama orang. Nah, akhirnya apa? Yang kita rekrut apa? Anak-anak yang kualitasnya menengah ke bawah. That's the problem. Ya, kasihan sekali ya kita jadi. Oke. Makanya, kalau ngobrol sama HRD, coba dia tanya, pusing dapat orang-orang bagus sekarang ini, pusing. Agree. Pusing. Nah, jadi, so what should the leaders do? Ya, what should the company shifting? Working culture-nya yang dibikin, dirubah. Supaya apa? Membuat anak-anak muda itu betah kerja di tempat Anda. Ya, dia merasa this is a good place for me to build my career gitu loh ya. Nah, sekarang nih ya, definisi betah itu pun loyal atau betah itu udah beda dengan 20 tahun yang lalu. Betah itu ya Yud ya, sekarang ya kurang lebih cuma 3 tahun. Wow, very short, Pak. Very short. 3 tahun. Setelah itu dia pindah. Dia bisa bertahan 3 tahun di tempat Anda udah tamsia, udah terima kasih. Rata-rata setahun, 1 tahun setengah udah cabut. Nah, kalau kita tidak beradaptasi leadership kita, ya tidak fleksibel, tidak agile,
tidak membangun kebiasaan akomodasi mereka punya ide-ide, kita akan ditinggal oleh young talent. Nah, gitu. Itu kenapa kita perlu active listening. Lanjut dulu ya, yang keempat. Ya. Nah, bagaimana kita lakukan managing people lewat virtual? Nah, ini kan sesuatu skill yang berbeda. Ya, leadership through virtual. Ya, managing people through virtual. Ini kita perlu kuasai. Kita perlu belajar. Kita perlu dapat triknya. Ya, termasuk virtual selling. Bagaimana kita lakukan virtual selling? Ya, Ibu Tri termasuk akarnya tuh, Pak Yud, yang dari Bumi Putra. Ya. Putri ya. Virtual selling. Dia sering memberikan training tentang virtual selling. Nah, buat para viewers, saya juga sarankan, you have to learn bagaimana virtual leadership, virtual selling, virtual communication, karena itu sangat berbeda. Virtual negotiation, ya sangat berbeda gara-gara 3 disruption itu. Nah, yang terakhir, yang kelima ya, bangun rapport dengan kita punya karyawan. Artinya apa sih? You have to build the connection with the employees. Ya, kita harus bangun understanding dengan mereka. Kita bangun relationship dengan mereka. Kenapa? Karena mereka banyak mereka gaya kerjanya sekarang udah banyak di remote area, work from home. Beda banget ketika kalau kita sama-sama bisa satu tempat lokasinya. Nah, jadi keterampilan build a rapport dengan karyawan-karyawan kita untuk mendapatkan motivasinya mereka, hatinya mereka, you have to learn. Kita perlu beradaptasi. Ya, kita perlu kita perlu menguasai. Kita mesti berubah. Jadi leader kita mesti berubah. Nah, 5 ini saya lihat ya, saya lihat di dalam praktek. Di dalam praktek itu beragam. Ada perusahaan yang mau lakukan, ada perusahaan yang masih belum mau lakukan. Nah, itu yang tadi saya bilang, mental dan mindsetnya masih gaya warung. Ya, jadi very difficult to change gitu. Nah, di situ nggak butuh yang namanya meta coach ya, Yud ya, membuka mindsetnya, membongkar mindsetnya. Ya, nah, itu saya dulu. Bener, menurut saya, karena nggak gampang ya Pak, maksudnya pas tadi waktu Bapak kasih dari yang 5 itu, dari yang agile leadership, flexible leadership, terus kemudian active listening, kemudian virtual, dan kemudian terakhir yang connection. Apalagi yang connection Pak, tadi saya thank you Pak, saya jadi dapat sebuah wake up call, artinya kalau misalnya di kantor nih, pada saat saya tim, kan punya kecenderungan biasa ya, apalagi atasan sama tim, atasan kayak punya satu ruangan tersendiri, dia merasa dia di dalam, terus kemudian eksklusif gitu. Dan itu kemudian like creating a gap gitu kan Pak. Sedangkan anak muda sekarang tadi Bapak bilang gitu, kantor itu berharap ada satu meja panjang, mereka dapat ngobrol, collaboration langsung direct dan sebagainya gitu. Sedangkan generation mungkin nggak semua, tapi ya part of misalnya saya generation Z atau baby boomer yang punya kenyamanan, have a room sendiri, a boss gitu ya, tidak connect. Nah, itu jadi kelihatannya kan jadi satu challenge tersendiri nggak sih Pak gitu. Kalau leadershipnya ya berarti nggak connect kan gitu. Nggak connect. 2 tahun terakhir ini ya saya banyak coaching perusahaan-perusahaan. Salah satu contoh aja, agile ya, kita bicara agile. Agile di dalam make a decision, agile di dalam problem solving. Ya, saya selalu melatih atau mengcoach klien saya prinsip today problem solve today. Jangan di-shifting ke besok. Nah, gimana? Ngomong gampang. Nah, kita perlu kulturnya, budaya kerja kita rubah. Contoh ya, sekarang ini yang namanya standing meeting. Itu sangat penting sekali. Ya, dibandingin kalau kita meeting duduk gitu ya, kita duduk meeting sama standing itu beda banget. Standing ya, sangat meeting. Ya, standing meeting. Jadi meetingnya sambil berdiri yuk. Oke. Nah, untuk kita mendorong orang standing meeting, kita perlu menciptakan meja-meja yang kira-kira kalau kita berdiri, kita bisa pakai laptop, kita bisa nulis. Jadi lebih tinggi daripada meja ketika kita duduk. Nah, ciptakan meja-meja itu di beberapa spot. Kita mau mendorong orang kolaborasi dari berbagai departemen, dari berbagai divisi. Kalau ada apa-apa langsung
ke spot itu untuk lakukan problem solving yang cepat. Nggak usah tunggu rapat mingguan, nggak usah tunggu rapat koordinasi mingguan. It's too late. Kita mau problem-problem apapun, ayo, yuk kita ketemu yuk. Ya, kita sambil ngopi misalnya gitu ya. Itu adalah untuk agile leadership. Kenapa? Karena sekarang ini ya semuanya kita perlu fast solution, fast solution. Ya, kalau enggak ya kita akan sangat ketinggalan dengan kompetitor yang udah ngebut perubahannya. Nah, ini contoh. Ya, bagaimana kita agile di dalam problem solving and decision making. Kita mengubah cara-cara kita meeting. Ya, saya ingat sekali ada satu istilah bahwa secara psikologi, ini Michael Hall yang pernah sebutin, yang disebutnya geography psychology. Geography psychology itu artinya posisi kita itu menentukan sisi psikologis kita. Jadi kalau kita meeting sambil duduk, dengan meeting sambil berdiri, nah, saya mau tanya, kalau menurut Yudi ya, benefitnya, plusnya apa kalau kita meeting sambil berdiri? Apa menurut Yudi? Ya, sebenarnya kalau tadi waktu Pak mengatakan bahwa artinya kalau misalnya, mungkin juga teman-teman lain boleh ini ya, ikut nimung, seru juga nih, thank you Pak. Jadi artinya kalau misalnya kita duduk, punya kecenderungan kan nyender apa gitu ya, jadi kan otaknya nggak jalan gitu, maksudnya ya santai, terus kemudian orang ngomong udah kayak nanti, apalagi bodinya udah mulai tarik ke belakang ya Pak gitu. Ngomong apa ya gitu, ngasih gitu Pak. Kalau berdiri kan beda ya, berdiri seems like we are seperti kondisi ready gitu. Jadi lebih apa ya, lebih kalau kita bahasa state-nya lebih aktif gitu. Nah, itu dia. State-nya lebih aktif, lebih alert ya, betul? Ya, lebih alert. Kita lebih alert, mode-nya kita adalah alert mode. Jadi kita fokus. Nah, yang kedua, cepat. Ya, seperti tadi Yudi tadi bilang, kalau kita duduk, kita nyantai-nyantai, kita buka lazada.com, Tokopedia. Ya. Nah, jadi sigapnya dapat gitu, sigapnya itu dapat ketika standing meeting. Nah, makanya meeting-meeting sekarang 30 menit, 15 menit cukup. Kecuali ya meeting-meeting yang masalahnya sangat kompleks. Ya perlu teknik problem solving skill yang khusus. Sampai kita cari root of causes dan sebagainya. Nah, itu kita perlulah. Kita perlu ada presentasi, kita perlu projector segala macam gitu loh. Ya, tetapi meeting-meeting yang bisa solve the problem secara cepat itu sangat didorong. Ya, supaya apa? Kita nggak usah numpuk problem itu berhari-hari, seminggu sekali baru di-solve. Nah, ini adalah contoh agile leadership di era sekarang. Wow, very gitu. Okay. It's a very wake up call bagi saya, itu is a very wake up call bagi saya juga as a leader di kantor juga, bagaimana perlu lebih agile, lebih cepat. Terus kemudian yang tadi yang juga nomor 4 itu kayak PR besar ya, artinya virtual ya, leadership virtual gitu, perlu mampu virtual selling, virtual negotiation, virtual communication, virtual, ya bener sih Pak gitu, itu satu hal yang kerasa banget gitu, yang perlu diimprove lagi gitu. Dan tadi Pak, saya ada satu pertanyaan dalam kepala saya waktu tadi bilang tentang work-life balance gitu. Bagaimana cara, misalnya saya di saat ini ya, di company atau apa perusahaan, memfasilitasi hal itu. Sedangkan kan, apa ya tadi mindset-nya itu kan, life balance itu urusan lu, bahasa kasarnya gitu, itu urusan lu ya, lu urusan ini. Tapi saya setuju juga gitu Pak, bahwa perusahaan harusnya mikirin. Pengalaman Bapak gimana Pak? Ya, makanya saya bilang, ketika mindset kita masih mindset lama, ya Stephen Covey menyebutkan ya, orang-orang yang mindsetnya nggak mau berubah, dia sebutnya agak sedikit nyelekit loh. Dia sebutnya orang itu adalah punya dinosaurus brain, dia sebut. Iya, itu coba deh buku Stephen Covey dibaca. Dinosaurus brain itu adalah orang-orang yang masih pakai pola pikir yang lama. Pola pikir yang lama gitu loh, sehingga nggak gampang attract young talented employees, juga nggak gampang attract customer untuk beli atau transaksi dengan dia. So we have to change, ya. Nah, kalau kita bicara misalnya work life balance, nah seringkali kan begini loh yang namanya work life balance. Kita jadi atasan itu kira-kira dong masih beban kerja
Jangan sampai orang kerja itu sampai 14 jam sehari misalnya. Ya, ini pasti ada sesuatu yang salah nih. Kenapa orang sampai 14 jam kerja? Harusnya kalau leader kerja itu ya maksimum 10 jam, tapi outputnya tercapai. Jadi otak kita itu harus selalu disetting. Bagaimana saya kerja dengan waktu 8 jam, 10 jam, tapi output tercapai, bukan 14 jam. Nah, ada something wrong dengan proses kerja kita. Kalau karyawan kita kerja tuh sampai 12 jam, 14 jam, sampai 1 minggu juga harus kerja. Something wrong dengan prosesnya kita. Nah, kita jadi leader tuh harus putar otak. Kalau bisa, kita punya employee kerja maksimal 8 jam, 10 jam, everyone happy, tapi target tercapai. Saya punya satu klien ya, dia punya corporate value, salah satunya adalah family balance. Itu dia cantumin tuh, family balance dengan dia dalam corporate value-nya dia. Nah, aplikasinya bagaimana? Nah, dia selalu pantau. Ya, dia kalau lihat karyawan ada leader-leader atau karyawan yang kerja lebih dari jam 7 malam, itu udah suruh pulang-pulang. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa ya, sekali-sekali nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya almost every day kerja sampai jam 8 malam, 10 malam, dia akan bilang begini, check the process. Prosesnya efisien. Ini cara kerjanya efisien. Ya, kok bisa sampai jam 8 malam, 10 malam ya? Orang kan perlu istirahat. Orang kan perlu punya waktu dengan keluarga. Nah, ada beberapa leader, saya lihat paradigmanya juga salah. Kalau kerjanya bisa sampai jam 10 malam, itu sama dengan indikatornya rajin, hebat. Itu baby boomer punya mindset kali ya. Ya. Karena di saya juga masih ada seperti itu, Pak. Terus thank you for challenge that kind of thinking gitu. Di saya juga ada seperti itu, Pak. Pemikiran kalau kerja lama itu sama dengan rajin. Padahal mungkin waktu yang saya habisin belum sebenarnya karena punya berpikir itu, jadi akhirnya banyak habisin waktu juga mungkin di tengah gitu ya, ngurusin yang lain atau apa gitu. Iya. Kadang-kadang ya kalau kita di tempat kerja, kamu coba perhatian deh. Kadang-kadang orang yang kerjanya sering lembur, itu kerja jam 8 pagi, 9 pagi, 10 pagi dia kerjanya nggak efektif. Ya. Jam 9 pagi masih mondar-mandir ke pantry, makan gitu ya. Saya sering kali kalau datang ke klien jam 9 pagi itu ada karyawan ya, kalau ke toilet ya, dia bisa cukur kumis loh. Sampai cukur kumis, nyisir-nyisir, ampun deh saya bilang. Ini orang start kerjanya jam berapa ini? Nah, engine dia baru panas ketika jam 6 malam, jam 7 malam, jam 8 malam. Apalagi kalau yang dapat uang lembur. Nah, kita perlu cek. Orang kalau kerja sampai 12 jam, 14 jam, bukan salah. Tapi dicek, ya, efisien nggak? Prosesnya yang salah. Dan sebagainya. Wow, oke. Thank you banget. Artinya untuk, ya, for me it's a very new thing ya, terkait dengan apa yang Pak Freddy tadi sampaikan ke saya gitu. Nah, kalau teman-teman ada yang pertanyaan terkait dengan leadership situation di teman-teman di tempat kerja teman-teman, feel free untuk type in your question, nanti saya akan bacakan gitu. Nah, kalau dari saya gini Pak, tadi benar, artinya pandemik di situasi saat, karena ada yang leadership yang masih sangat fokus kepada proses Pak. Artinya dia sangat khawatir karena punya belief ya tadi, beliefnya adalah proses tidak akan menipu hasil gitu. Sehingga dia begitu sangat memperhatikan proses. Nah, tapi mungkin apakah dia prosesnya ini sesuai dengan situasi saat ini atau prosesnya dia masih pakai gaya apa ya, gaya baby boomer kali ya, atau gaya Gen S gitu kali ya Pak ya gitu. Itu yang dapat menghambat juga gitu. Ya, ada dua hal yang kita perlu rubah kaitan dengan proses era krisis dan era new normal ini. Yang pertama adalah prosesnya udah harus go to virtual. Yang kedua, cara monitoringnya udah berbeda. Sekarang ini ya, kalau kita sadari ya, di dunia kerja itu udah banyak sekali aplikasi-aplikasi virtual yang memungkinkan kita kerjasama from anywhere. Saya kasih contoh, Google Drive, Microsoft Teams, Google Hangout, Google Sheet. Nah, masalahnya masih banyak yang generasi all generation nggak menguasai hal ini. Nah, dia kan memantaunya proses, sekali lagi ya, proses is very important. Proses is very important. Ya, to get a big result.
Tetapi prosesnya sekarang udah berbeda. Kita udah mesti adaptasi proses yang offline dan online hybrid ini combine. Yang kedua, cara monitoringnya juga udah berbeda. Nggak bisa tiap menit kita panggil orang, 1 jam sekali kita telepon orang. Aduh, itu kan so annoying ya buat anak buah. Nah, makanya tadi saya bilang virtual leadership kita perlu belajar. Ya, salah satunya adalah menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi yang work from anywhere. Ya, Anda tetap akan terjaga kok pemantauan prosesnya. Anak buah yang mau bandel, yang curi-curi waktu bisa terdeteksi kok. Tetapi you have to learn virtual leadership itu seperti apa. Itu yang perlu kita adaptasi. Oke. So, itu salah satu yang penting ya, gaya leadership yang di era saat ini new normal and crisis karena situasi saat ini dan new normal terutama adalah virtual leadership. I think is good word ya Pak. Ini kata yang baru saya dengar juga, virtual leadership gitu. Kita perlu belajar banyak hal ya. Pak, saya penasaran, Pak Ferry ada bikin kelas virtual leadership nggak sih Pak? Ada. Saya sebutnya leadership 4.0. Leadership 4.0. Ya. Ya, ini mengacu kepada Industrial Revolution 4.0. Ya, di mana semua go to the to the cloud gitu ya. AI, artificial intelligence, internet on everything dan sebagainya. Ya, kita cara mimpin udah berbeda. Ya, kita cara berpikir sangat berbeda. Nah, saya punya kerjaan ya, saya punya profesi. Saya punya pengalaman gini. Kalau saya training hanya level supervisor dan manager yang kita ngomongin tadi, useless. Capek. Perubahannya hampir minim. Nah, tetapi kalau kita berhasil meyakinkan ownernya, kita bisa berhasil meyakinkan direkturnya, mereka mengalami shifting cara berpikirnya. Mereka akan dorong seluruh manajer supervisor praktekin. Ya, jadi saya kalau lakukan coaching itu, saya memang banyak dengan business owner, CEO-nya mereka, direkturnya mereka. Nah, baru turun ke manager. Itu jauh impactful, jauh lebih membawa dampak perubahan-perubahan. Ya. Ya. Jadi artinya yang pertama kali berubah justru dari topnya itu, yang paling top, itu juga perlu siap dengan, at least tadi ya, mempraktekkan 5 gaya leadership dari yang kayak kalau dari setahu saya dari Pak Freddy masih lebih banyak lagi tadi yang karena waktu juga kita nggak mungkin bahas semuanya, tapi at least ada 5 gaya leadership, yaitu ada tadi agile, terus kemudian fleksibel, lalu kemudian active listening, artinya mendengarkan mereka, lalu kemudian virtual leadership, dan yang terakhir yang kelima adalah connection gitu, artinya building rapport dengan mereka gitu. Dan ya ini satu. Kalau di saya masih perlu ya 5 masih perlu improve. Tapi paling utama adalah tadi yang agile, terus kemudian di yang virtual, sama kemudian yang di connection dengan tim. Menurut saya itu hal yang masih perlu saya improve dalam hal leadership saya di situasi saat ini, gitu. Ya. Kalau kaitan dengan connection itu saya banyak memberikan coaching ya, mengimplementasikan yang namanya 3C. 3C itu singkatan dari communication, coordination atau connection, dan collaboration. 3 ini all in one package untuk mendorong sinergi, beradaptasi terhadap perubahan di luar. Perusahaan-perusahaan yang tidak mendorong seluruh leader dan timnya itu praktikkan 3C, biasanya overhead-nya jadi mahal. Banyak terjadi kesalahan, banyak terjadi miskomunikasi, banyak terjadi salah persepsi, konflik, ya karena 3C-nya nggak jalan dengan maksimal. Ya di satu sisi kita disuruh ngebut, karena eksternal kan paksa kita ngebut kan ya. Di satu sisi kita di dalam banyak sekali ngerem, banyak rem-rem yang di dalam perusahaan kita yang membuat kita tuh nggak bisa cepat. Nah, salah satu adalah 3C-nya ini kita perlu praktekkan. Komunikasinya adalah komunikasi yang hybrid, offline dan online. Coordination dan connecting-nya juga, dan collaboration. Nah, mungkin Anda akan tanya, apa bedanya coordination dengan collaboration? Kalau coordination itu adalah bagaimana kita menyamakan berbagai persepsi, tekniknya macam-macam tuh. Itu coordination. Kalau collaboration, bagaimana kita antar individu, antar departemen
ketika ada problem, kita sinergi. Jadi collaboration ini in term of if there is a problem, ya. Kalau ada masalah yang perlu dipecahkan. Nah, tiga-tiganya ini perlu kita pretelin supaya kita efektif. Oke. Wah, nggak nyangka kita udah 50 menit nih, Pak. Waktu kita tinggal sebentar lagi. Satu hal terakhir. Ini yang muncul dalam benak saya adalah, menurut dari pengalaman Pak Freddy, apa hambatan terbesar atau apa mindset, walaupun mungkin banyak ya, tapi kalau misalnya kita pull point out satu gitu ya Pak, yang paling menghambat orang untuk mampu menerapkan 5 itu, apa Pak? Mungkin Pak Freddy banyak ya, dikasih suruh pilih satu kayaknya. Ada nggak Pak, kalau misalnya pilih satu gitu yang dapat jadi penghambat? Ya. Halo? Yang paling utama adalah merasa udah pinter dan tahu segala-galanya. Oke. Jadi apalagi saya yang membangun perusahaan ini loh, sampai hari ini loh. Jadi saya serba tahu, ya. Saya tidak perlu masukkan apa-apa, saya tidak perlu belajar apa-apa, karena saya tahu kemampuan saya. I can do it myself. Itu mindset yang menghambat untuk orang lakukan transformasi. Karena merasa udah tahu, udah bisa, ya. Makanya kenapa Steve Jobs, ya, dia punya tagline tuh luar biasa terkenal, stay hungry, stay foolish. Stay hungry. Lapar terhadap apa? Ilmu baru, pengetahuan baru, skill baru. Foolish, merasa lu nggak tahu apa-apa. Kita harus punya satu mindset, saya nggak tahu apa-apa. Saya pengen dengar, saya pengen dapat new knowledge, ya, new inspiration. Nah, kalau kita mindset ini kita bisa buka aja, kita bisa jalanin aja. Mindset yang lain akan lebih mudah berubah. Nah, itu mahal. Paling utama. Oke. Thank you Pak. Ini ada satu pertanyaan sebelum kita ini dari Melisa Rawati. Bagaimana menghadapi bos memakai cara pikir lama dan tidak efektif? So it's about managing the boss. Jadi bosnya dia itu masih pakai cara lama nih. Gimana? Ya, pengalaman ya, based pengalaman ya. Tergantung ke sejauh mana kita bisa influencing atasan kita. Tergantung sejauh mana kita dekat sama dia. Oke? Kalau kita nggak terlalu dekat, kita nggak bisa pengaruhi dia karena dia sangat arogan. Ya, berarti kita punya power untuk mengubah atau menginfluence dia punya mindset. Nah, ada cara yang kedua. Panggillah orang luar untuk ngobrol sama dia. Panggillah orang luar untuk bicara sama dia. Nah, panggillah kayak Coach Yudi gitu ya, invite, gitu. Suruh presentasi, dengerin, ngobrol, supaya dia buka. Atau kirimlah video-video kayak begini, nanti kan direkam di YouTube nih, video ini kasih ke dia. Dia ada waktu suruh ya, semoga dengan orang luar yang buka, ya, entah itu coach atau itu adalah consultant, ya, biasanya dia lebih mau terima loh, ya, lebih mau terima. Ya, jadi tergantung Anda bisa pengaruhi dia apa enggak. Itu mau saya. Nah itu poin yang paling penting tadi yang pertama ya, artinya kemampuan ya, bagaimana dia mampu seberapa dekat. Artinya kalau Anda mau mengubah bos Anda juga perlu siap untuk membangun kedekatan tadi yang artinya menerapkan poin yang kelima ya Pak, artinya connection building rapport dengan bosnya dia ya. Kalau tidak ya Anda tidak cukup punya kapasitas ya, berarti kita perlu invite orang luar ya, tadi Pak Freddy yang sudah artinya pengalaman dalam hal sehingga mampu mengubah ya, membuka dia punya sudut pandang gitu. Dia tidak lihat dari satu sisi sudut pandang aja. Iya, gitu. Ya, itu the best way lah. Jadi kalau ada kayak misalnya ada free webinar ya, ada invitation kayak wake up call, kasih aja linknya ke dia. Pak ini bagus sih, Pak penting, Pak penting loh Pak, Bapak dengerin ya Pak, ya tolong ya Pak. Misalnya kayak dia dengerin Pak-nya kan. Ya, so Oke, kata penutup Pak Freddy, untuk bagi para leader di luar sana di situasi saat ini dengan ada 3 distraction itu is a very wake up call for me. Bagaimana kita mampu untuk dengan 3 distraction ini, any final words bagi para leaders out there ya dalam menghadapi
tiga disruption ini, Pak? Ya, kita perlu menyadari bahwa pola-pola lama kita nggak selamanya itu berhasil kita bisa pakai untuk menghadapi tantangan sekarang dan yang di depan. Ya, so keep on learning, keep on transforming, supaya kita bisa beradaptasi, kita bisa survive dengan perubahan eksternal yang begitu cepat sekali melakukan perubahan. Ya, either you change and grow, or you die. Nah, jadi nggak ada pilihan. Kita tetap harus belajar terus-menerus. Ya. Nah, kan kita nggak mau dong disebut dinosaurus brain kan, Yud? Iya. Memalukan sebagai human, tapi kita punya brain just a dinosaurus punya brain gitu. It's very humiliating, Pak. Iya, jadi penutup kata saya adalah jangan menjadi dinosaurus brain. Be human, cause we are human. Iya. Okay, thank you Pak Freddy for wonderful. I think hari ini saya banyak belajar. This is really a wake up call for me as a leader ya di tempat saya. Wake up call for me untuk really being awareness lagi terhadap saya punya gaya leadership saya. Apakah saya siap dengan 3 disruption itu? Ya, tadi ada teknologi disruption saja saya masih keteteran. Udah ketemu lagi generation Z punya disruption, ketemu lagi pandemi punya disruption, sedangkan saya masih punya gaya berpikir yang masih oldies yang tadi ya, kerja lama sama dengan rajin. Padahal sekarang udah bukan seperti itu lagi gitu. So, ya, terus kemudian mempraktekkan 5 trait as a leader yang cocok di situasi saat ini, yaitu agile, bagaimana kita mampu cekatan, gesit di situasi yang penuh dengan perubahan, dan kemudian fleksibel dalam menghadapi hal-hal yang ada saat ini. Lalu kemudian ya active listening, mendengarkan, lebih banyak mendengarkan. Lalu kemudian virtual leadership, saya sangat suka sekali, I will really learn from it gitu ya. Lalu kemudian terakhir ada connection. Saya jadi dapat insight untuk bagaimana mempraktekkan kelima hal ini as a leader di sehari-harinya saya. Anyway, really thank you Pak Freddy for your sharing hari ini, obrolan kita hari ini. Ya, dan juga buat teman-teman. Thank you sudah mengikuti obrolan kita di sore hari ini. Dan ini kayaknya banyak teman-temannya Pak Freddy yang ikut your follower yang mengikuti hari ini. Okay. Oh ya? Iya. So thank you teman-teman, dan thank you juga Pak Freddy sekali lagi. Sampai ketemu Pak Freddy di lain waktu dan kesempatan. Ya. Thank you. Dan bagi teman-teman yang lain, ya, selamat sore dan always keep wake up.